Kita ke informasi seputar arus balik Lebaran. Pemirsa, Menteri Perhubungan Budi Purwagandi resmi menutup pemberlakuan one way nasional pada hari ini. Dengan demikian, arus balik Lebaran 2025 resmi berakhir. Tepat pukul 8 pagi, one way nasional di Tol Trans Jawa yang mengarah ke Jakarta resmi ditutup oleh Menteri Perhubungan Budi Purwagandi. One way dihentikan setelah melihat kondisi lalu lintas jalan tol cukup landai. Budi juga menyampaikan arus lalu lintas baik dari arah Jakarta maupun sebaliknya sudah kembali normal. Kendaraan yang hendak menuju timur via tol sudah bisa melintas kembali. Sebelum penghentian one way nasional, Korlantas lebih dulu melakukan sterilisasi jalur. Alhamdulillah tadi pukul 08.00 saya mewakili pemerintah menyatakan pemberlakuan one way nasional arus balik dinyatakan ditutup setelah melihat kondisi lalu lintas yang ada di jalan tol khususnya sudah cukup landai dan kita menyatakan bahwa one way nasional dinyatakan ditutup. Harapannya bahwa apa yang selama ini kita siapkan dengan baik, kerjasama dengan polisian, BUMN, Jasa Marga, Jasa Raharja, dan seluruh stakeholder bisa melayani masyarakat dengan baik dalam pelaksanaan arus mudik maupun arus balik tahun 2025. Berlangsung hingga nanti pukul 00.00. Jadi kami sampaikan bahwa operasi ketupat adalah operasi kemanusiaan, yang mana yang paling terpenting adalah aspek keselamatan. Jadi dari aspek keselamatan ini, alhamdulillah peristiwa kecelakaan menonjol selama operasi nihil, tidak ada. Pemirsa, masa arus balik Idul Fitri 2025 resmi berakhir. Volume kendaraan yang melintas gerbang tol Cikatama kembali normal. Begitupun juga jumlah penumpang di terminal bus Kalideres, stasiun Pasar Senen, dan pelabuhan Bakaheni juga kembali normal. Gerbang tol Cikampek Utama ramai lancar pasca berakhirnya puncak arus balik Hari Raya Idul Fitri. Jumlah kendaraan rata-rata hanya menyentuh angka 1.500 unit per jamnya. Total lebih dari 600.000 kendaraan menempuh arus balik. Dengan berakhirnya periode arus balik, sistem rekayasa arus lalu lintas kontraflow dan one way resmi dihentikan. Namun, 19 gardu tol menuju Jakarta masih disiagakan. Polri mencatat jumlah kendaraan pemudik tahun ini mencapai 2,2 juta unit, naik 0,6% dibanding tahun lalu. Sementara angka kecelakaan turun 18%. Di Terminal Kalideres, Jakarta, tingkat kedatangan pemudik bus mulai menurun. Sejak Selasa dini hari hingga pukul 7 pagi, sekitar 2.500 penumpang telah tiba di Jakarta. Mayoritas penumpang tiba dari Jawa Tengah. Di stasiun Pasar Senen, Jakarta, jumlah penumpang berangsur normal. Namun, total ada 28.000 penumpang kereta api jarak jauh yang tiba di stasiun Pasar Senen maupun stasiun Gambir di hari terakhir arus balik. Sementara itu di Pelabuhan Bakauheni, Lampung, puncak arus balik dipastikan sudah berakhir. Volume kendaraan terhitung kembali normal tanpa adanya antrean panjang. Tercatat pada periode 5 hingga 7 April 430.000 penumpang dengan 100.000 lebih kendaraan menyeberang ke Pulau Jawa. Kendaraan muatan besar yang tadinya dialihkan ke pelabuhan Wika Beton dan BBJ sudah bisa menyeberang melalui Bakauheni. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara Presiden Prabowo Subianto memuji pelaksanaan pengamanan arus mudik dan arus balik Idul Fitri. Presiden secara khusus menyoroti angka kecelakaan yang turun drastis sepanjang periode mudik tahun ini. Nama pemerintah mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua instansi, semua lembaga yang telah bekerja keras sehingga bulan puasa Ramadan tahun ini dan acara mudik dan kembali dari mudik
berjalan dengan baik, lancar, dan merupakan suatu prestasi yang dilaporkan kepada saya, arus mudik yang terbesar selama ini, lebih besar dari tahun lalu, tapi tanpa kemacetan yang berarti, dan yang lebih memuaskan bagi kita adalah angka kecelakaan yang turun secara drastis. 30% lebih rendah kecelakaan dibandingkan. Usai Lebaran Idul Fitri biasanya menjadi momen yang penting bagi pendatang baru yang tiba di Jakarta. Gubernur Jakarta Pramono Anung menegaskan mempersilahkan masyarakat dari luar Jakarta untuk mencari pekerjaan dan tak akan melakukan operasi justisia. Pramono mengaku selama 3 tahun terakhir jumlah urbanisasi dari luar menuju Jakarta mengalami penurunan. Bahwa Jakarta ini terbuka bagi siapa saja, tidak ada operasi justisia. Yang kami lakukan adalah pendekatan dukcapil. Secara administrasi dia harus mempunyai keanggotaan di mana yang bersangkutan pernah berada. Dan silakan mencari pekerjaan di Jakarta kalau perlu keterampilan, pendidikan, pelatihan. Pasca libur Lebaran, kemacetan kendaraan bermotor kembali terjadi di sejumlah ruas jalan di ibu kota. Ratusan pengguna jalan pun nekat melanggar dengan masuk jalur busway, bahkan sejumlah sepeda motor nekat melawan arus. Kepadatan kendaraan bermotor kembali terjadi di ruas tol dalam kota hingga menimbulkan kemacetan arus lalu lintas. Antrean kendaraan terjadi sejak kilometer 1 Cawang, Jakarta Timur hingga kilometer 4 di kawasan Pancoran. Untuk membantu memperlancar lalu lintas, petugas merekayasa lalu lintas dengan sistem kontraflow hingga kawasan Semanggi. Selain di ruas tol dalam kota, kemacetan panjang kendaraan bermotor juga terlihat di jalur arteri MT Haryono. Kendaraan yang didominasi sepeda motor memadati ruas jalan hingga ke arah Pancoran. Meningkatnya jumlah kendaraan terjadi setelah momen libur panjang Lebaran usai dan sebagian besar masyarakat kembali ke rutinitas semula. Dari data Jasa Marga, lebih dari 1 juta kendaraan roda 4 telah kembali ke Jakarta setelah mudik Lebaran 2025. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Tak hanya jalan tol, para pekerja juga mulai memadati transportasi massal. Kereta komuter lain terlihat langsung padat saat jam pergi dan pulang kerja. Libur Lebaran telah usai, para pekerja mulai terlihat memadati moda transportasi massal. Salah satu yang sudah terlihat kepadatannya adalah KRL atau komuter lain. Para penumpang KRL di stasiun Manggarai, Jakarta terlihat ramai, terutama saat jam-jam sibuk para pegawai pergi dan pulang kerja. Diketahui kepadatan penumpang KRL di stasiun Manggarai didominasi para pekerja dari wilayah Bogor, Depok, dan Bekasi, Jawa Barat. Para penumpang juga terdiri dari beberapa wilayah lain dengan tujuan Jakarta Kota. Sebenarnya kalau belum terlalu ramai ya, kayak hari-hari biasanya gitu, terutama sebelum Lebaran gitu. Tapi kalau misalkan dibilang ramai udah ramai, tapi belum sampai padat banget, belum sampai riuh banget gitu kayak sebelum Lebaran. Pas turun rame, pas naik rame, belum sampai gitu. Nggak crowded berarti Bang ya? Belum crowded. Abang sehari-hari aktivitas naik kereta Bang? Naik kereta. Sesuai dengan surat edaran Menteri Pan-RB, pemerintah telah memberikan 11 hari libur kepada para pekerja yang tergabung di libur Idul Fitri, cuti bersama, dan libur akhir pekan. Dari Jakarta, Daniel Mr. Jangbati, iNews melaporkan.